Dia bertanya, siapa namamu? Sisi lain dari retakan itu mengarah ke lorong yang panjang. Di kedua dinding, ukiran rumit dapat dilihat, dengan semua jenis pola terukir di dalamnya. Hanya, pencahayaannya agak terlalu redup. Shen Qingqiu merasa bahwa tempat ini agak familiar. Tanpa pikir panjang, dia menjawab, Peerless Cucumber. Sahualing bergumam, mentimun yang tak tertandingi. Segera setelah itu, dia dengan marah bertanya, apakah kau mempermainkanku? Semakin Shen Qingqiu menatap ukiran itu, semakin dia yakin bahwa bahkan jika dia belum pernah melihat polanya secara pribadi sebelumnya, adalah mungkin untuk menyimpulkan di mana dia dari deskripsi sebelumnya tentang itu. Dalam prosesnya, dia benar-benar mengabaikan Sahualing. Melihat bahwa dia tidak mendapat tanggapan, Sahualing dengan marah mengancamnya, tidak peduli apa sejarahmu sebelumnya, sejak kau meminum darah iblis surgawi, kau adalah salah satu bangsanya sekarang. Jika kau memiliki pemikiran yang berlawanan tentang dia, mati tanpa mayat utuh bisa dianggap hukuman ringan. Ketika dia berbelok di sudut, yang menunjukkan beberapa pengikut yang mengenakan jubah kuning yang sudah dikenalnya, Shen Qingqiu akhirnya menyadari di mana dia berada, Istana Huanhua, markas besar Luo Binghe di alam manusia. Namun, tempat ini terlalu berbeda dengan Istana Huanhua yang dia kenal. Istana Huanhua seharusnya megah dan mewah, menyilaukan mata dengan kemewahan. Setiap papan kayu dan batu terbuat dari bahan yang paling mewah. Akan tetapi, bangunan di depan matanya bisa digambarkan dengan satu kata. Tak bernyawa. Penguasa dinasti sebelumnya selalu menyukai kemewahan dan Luo Binghe tidak terkecuali. Namun, kemewahan yang seharusnya sekarang menjadi keremangan yang suram. Bahkan, lentera yang berbaris di koridor berkedip-kedip seolah-olah akan padam setiap saat. Dalam sekejap, Sahualing telah berganti jubah yang sama dengan pengikut istana Huanhua lainnya. Tidak dapat melepaskan energi iblis, dia terlihat sama dengan gadis manusia cantik lainnya. Luo Binghe melewati aula, duduk di dalam ruang istana yang besar. Shen Qingqiu awalnya ingin berkeliaran di tempat lain, hanya untuk dihentikan oleh Sahualing, mau kemana? Jangan pergi begitu saja, tetap bersamaku. Shen Qingqiu tidak ingin melawannya, dan hanya bisa berdiri dengan enggan di sampingnya dengan pengikut lainnya, diatur dalam garis lurus. Tak lama kemudian, seorang pengikut berdiri untuk menyampaikan laporannya. Beberapa pengikut lainnya juga mengikuti, memberi hormat dan dengan hormat melaporkan kejadian terkini. Shen Qingqiu dengan linglung mendengarkan apa yang sedang diucapkan, sampai penyebutan nama yang akrab menusuknya. Seorang pengikut berkata, Tuan Istana, ketika Anda pergi, Liu Qingge itu datang 2 kali. Melihat Anda tidak ada di sini, dia menghancurkan semua bunga air kaltrop. Mendengar ini, hati Shen Qingqiu menjadi cemas dan giginya sedikit sakit. Liu Qingge, apakah dia mencoba membalas dendam untuknya? Wajah Luo Binghe dipenuhi dengan jenis keamanan, siapa peduli, leluhur ini punya banyak uang. Biarkan dia menghancurkannya, apalagi. Pengikut itu menatapnya, menyeka keringat dinginnya. Dengan hati-hati, dia menambahkan, juga, Nyonya Istana Muda, ingin bertemu denganmu. Awalnya, Shen Qingqiu mengira Luo Binghe akan mengenakan ekspresi lembut dan penuh kasih sayang saat dia menyatakan cintanya kepada selirnya ke seluruh aula istana. Siapa yang tahu itu sebaliknya, ekspresi dingin dan angkuh muncul. Seolah-olah dia terlalu lelah untuk berbicara, dia melambaikan tangannya, menolak topik pembicaraan. Pengikut itu berada dalam situasi yang sulit. Tapi aku sudah sampai. Ketika dia mendengar suara ini, gigi dan kulit Shen Qingqiu terasa sakit. Lebih cepat dari yang bisa dikatakan, temperamen Nyonya Istana Muda bersinar saat dia menyerbu ke istana. Di sisinya, dengan jubah kuning yang serupa, ada sosok kecantikan yang sedikit lebih tua. Matanya kabur, seolah air mata akan tumpah kapan saja. Orang ini tidak lain adalah Qin Wanyewi. Shen Qingqiu menatap mereka berdua, merasa bahwa perkembangan ini agak tidak terduga. Kedua gadis ini seharusnya berada dalam tahap mekar di masa muda mereka, tetapi mereka berdua terlihat pucat dan kuyu. Itu terutama terlihat pada Nyonya Istana Muda, dengan bercak merah yang tidak merata di pipinya kemungkinan besar dibuat secara artifisial melalui kosmetik. Mengapa dia bahkan tidak terlihat barang setengah seperti Nyonya Muda yang dimanjakan dalam kemewahan oleh kekasihnya? Nyonya Istana Muda mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Binghe. Kamu sudah kembali.
Luo Binghe menatapnya, diam. Qin Wanyewi diam-diam berkata, Nyonya Istana Muda, ayo kembali. Nyonya Istana Muda dengan tajam berkata kepada Qin Wanyewi, apakah menurutmu aku tidak tahu siapa yang kamu pikirkan siang dan malam? Alasan kamu bertahan di sisiku, mengapa kamu akan melakukan sesuatu, bukankah itu semua untuk melihatnya sekilas? Lalu, mengapa ketika kamu benar-benar melihatnya, kau berpura-pura menjadi orang yang menyenangkan dan menyedihkan? Mengapa sebelum aku datang ke sini, kau tidak berusaha untuk menghentikanku, tetapi baru menasihatiku sekarang? Qin Wanyewi menunduk, tidak berani mengatakan apapun. Telinganya memerah menjadi merah tua. Nyonya Istana Muda sekali lagi berbalik ke aula istana. Apakah kamu sudah menemukan ayahku? Luo Binghe berkata, Tuan Istana Tua telah menghilang ke awan. Tidak ada jejaknya lagi. Balasan ini benar-benar terlalu tidak tulus. Dalam kesan Shen Qingqiu, dikumpulkan dari beberapa drama televisi dan web novel, saya tidak tahu keberadaannya. Orang yang biasanya mengatakan kalimat itulah yang hampir pasti adalah pelaku utama yang mengatur hilangnya mantan pemimpin itu. Nyonya Istana Muda dengan dingin mencibir, kalimat ini lagi. Mungkinkah kau bahkan tidak memiliki energi untuk memikirkan alasan baru untuk diberikan kepadaku? Baiklah, aku tidak akan menyebut tentang ayah. Mari kita bicarakan tentang aku. Dia dengan lantang bertanya, jika aku tidak datang dan menemukanmu, apakah kau akan mencariku? Apakah Luo Binghe adalah tipe orang kejam yang suka mengejek seorang saudari? Jangan merendahkan martabatnya sebagai pemeran utama pria dalam novel Stallion. Akan tetapi, sayang sekali Luo Binghe tampaknya telah meninggalkan martabat ini. Beberapa pengikut istana Huanhua muncul ke tangga istana, tampak seolah-olah mereka akan menghiburnya, hanya untuk secara paksa mendorong Nyonya Istana Muda keluar. Saat dia diseret keluar, dia terus-menerus berteriak dan berteriak. Qin Wanyewi dengan canggung mengikutinya dari samping. Dari waktu ke waktu dia akan melirik Luo Binghe dengan air mata, seolah mengharapkan sesuatu. Sa Hualing, yang sebelumnya berdiri tegak dan perhatian penuh, sekarang mengerutkan alisnya dan mengikuti mereka keluar. Berdiri di beranda, dia mencaci mereka, apa yang kau lakukan? Ketika aku mengatakan kepadamu untuk mengawasinya, kau menganggap pekerjaanmu ini selesai. Akhir chapter 48. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.